Selamat pagi guys. Perkenalkan, nama saya Yudit Bara. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Yang pertama, hortatory text. Yang kedua, procedural text. Yang ketiga, expository text. Dan yang terakhir, narrative text. Yang pertama, hortatory text is a text which represents the attempt of the writer to have the others do something or act in certain way. Atau hortatory text merupakan sebuah jenis teks bahasa Inggris yang bersifatnya persuasif. Teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Adapun struktur dalam teks ini, yang pertama tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga recommendation. Tesis merupakan bagian pertama dalam menuliskan jenis teks ini. Yang kedua argumen, untuk memperkuat opini atau pendapat dari penulis. Diperlukan juga pendapat atau argumen lainnya untuk membuktikan bahwa opini penulis sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir, recommendation. Ini merupakan bagian akhir tulisan yang berisi rekomendasi untuk para pembacanya. Yang berikut karakteristik dalam teks ini. Pertama, memiliki tulisan yang fokus dengan penulisnya. Yang kedua, menggunakan abstrak noun seperti culture and advantage. Yang ketiga, penulisannya selalu menggunakan action verb seperti flew, asked, and tell. Dan yang keempat, menggunakan thinking verb, misalnya think, worry, and wonder. Yang kelima, temporal connective seperti firstly, secondly, dan seterusnya. Yang keenam, kalimat yang dituliskan di dalam teks tersebut merupakan kalimat pasif, yaitu memiliki sudut pandang orang pertama, yaitu si penulis tersebut. Dan yang terakhir, grammar yang digunakan adalah simple present tense atau menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Ini merupakan contoh dari hortatory text. Yang pertama, the importance of reading. Contoh tesisnya, I personally think the reading is a very important activity in our life. Untuk argumennya, firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sport, arts, and culture. Untuk recommendation-nya, from the facts above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Yang berikut adalah procedural text. Procedural text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Procedural text sendiri bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara membuat atau mengoperasikan atau melakukan segala sesuatu. Yang berikut struktur dalam procedural text. Yang pertama, goals atau aim, berisi tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuatnya nanti. Yang kedua, material atau tools, berisi bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu barang atau melakukan suatu hal. Yang ketiga, steps, merupakan serangkaian langkah-langkah atau tips yang dilakukan. Yang terakhir, conclusion,
atau result, berisi hasil akhir dari apa yang telah dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang berikut unsur kebahasaan dalam procedural text. Yang pertama, imperatif. Kalimat-kalimatnya seperti cut the vegetable, pour the water, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan simple present tense, yaitu kata kerja bentuk pertama, seperti serve, pour, and place. Yang ketiga, menggunakan action verb, seperti mix, put, turn, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, connective of sequence. Kata penghubungnya seperti don't, while, next, and after that. Dan yang terakhir, numbering, yaitu angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, misalnya first, second, third, dan lain sebagainya. Yang berikut contoh dari procedural text. Teman-teman bisa lihat contohnya how to make meatballs. Di situ ada bagian ingredients, the steps, dan conclusionnya. Yang ketiga merupakan pengertian dari exposition text. Exposition text adalah jenis teks yang berhubungan dengan analisa, interpretasi, serta evaluasi dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ciri-ciri analytical exposition text. Yang pertama, merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Yang kedua, menggunakan simple present tense. Dan yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti first, second, third, next, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata evaluatif seperti important, valuably, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan causal conjunction atau sebab akibat, contohnya as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan sebagainya. Adapun struktur dari analytical exposition. Yang pertama, thesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga conclusion. Untuk bagian tesisnya berisi pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Dan yang kedua, argumen. Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Dan yang ketiga, conclusionnya berisi tentang kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan. Contoh dari expository text yaitu cramming is bad. Yang terakhir merupakan narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Generic structure on narrative text. Yang pertama, orientation. It's out the opening paragraph where the character of the story are introduced. Yang kedua, complication. There are problems in the story developed. Yang ketiga, resolution. There the problems in the story is solved. Yang berikut, language feature dalam narrative text. Yang pertama, using past action verb seperti climbed, turned, brought, dan sebagainya. Yang kedua, using specific noun as pronoun of person, animals in the story. Example, the king, the queen, dan sebagainya.
using adjectives which are for noun phrase. Example, long black hair to red apples, dan sebagainya. Yang ketiga, using time connective and conjunction to arrange the events. Example, then, before, after, soon, dan sebagainya. Yang berikut, using adverbs and adverbial phrase to show the location of events. Example, her in the mountain ever after. Yang berikut, using dialogue to elicit an emotional response from the reader. Yang berikut, using past tense. Dan yang terakhir, using a variety of simple, compound, and complex sentence. Berikut adalah contoh dari narrative text, misalnya Snow White. Bagian orientationnya, once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Untuk complicationnya, one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go America and they didn't have enough money to stay Snow White. Untuk bagian resolutionnya, then she saw this little cottage she knocked by no as answer, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Ini merupakan jenis-jenis teks dan contohnya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan Anda sekalian.